Saudara Iran memberi pernyataan tegas bahwa mereka tidak akan tunduk terhadap Amerika. Hal ini sebagai respons atas penolakan Amerika Serikat terhadap syarat yang diajukan Teheran untuk perdamaian. Situasi ini lantas membuat jalannya negosiasi semakin tidak tentu arahnya kemana dan berpotensi jadi konflik berkepanjangan di kawasan Timur Tengah. Untuk membedahnya bagaimana dinamika ini berdampak pada stabilitas keamanan global, kita akan membahas bersama Anton Ali Abbas, pengamat militer Center for Intermastic and Diplomatic Engagement. Mas Anton, selamat malam. Malam, Mbak Audrey. Dan ada juga Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana. Prof. Hikmahanto, selamat malam. Selamat malam, Audrey. Saya mau ke Mas Anton dulu. Mas Anton, setelah Iran bertemu dengan Rusia dan juga ke Tiongkok, nampaknya Iran semakin percaya diri ya, menolak apapun yang ditawarkan Amerika dan dengan tegas-tegas tidak akan tunduk pada tekanan Amerika. Kenapa ini? Keras sekali pernyataan Iran. Ya, apalagi kalau misalnya kita ingin kaitkan lagi dengan postingan dari Presiden Trump terakhir gitu yang menunjukkan bagaimana saya melihatnya ada kemarahan gitu ya. Jadi sebenarnya Mbak Audrey, saya melihatnya ini yang memang menjadi sinyal menunjukkan bahwa ada perbedaan yang cukup serius ya antara Washington dan Teheran gitu, dan bagaimana memandang perdamaian harus dibangun, dan ini tentu saja kemudian bagi saya menjadi mengkhawatirkan. Kenapa? Karena kemudian ketika kita bicara tentang diplomasi yang disertai tekanan ataupun juga kita bisa bilang dengan itu adalah diplomasi koersif, itu kemudian berangsur-angsur berubah gitu menjadi persiapan untuk eskalasi kembali gitu. Ini yang bagi saya, ini sebenarnya kita bisa melihat bahwa ternyata ketika kita bicara tentang perang ini bukan perang yang biasa yang bisa hanya selesai dengan pendekatan militer saja, tapi juga tidak juga bisa diselesaikan dengan tekanan politik atau tekanan diplomatik yang maksimal gitu. Kenapa? Karena kalau kita misalnya melihat Trump misalnya, bagaimana kemudian postingan itu menunjukkan bahwa itu satu, sifatnya instruktif. Kedua, Trump itu tidak lagi bicara poin per poin tapi menolak keseluruhan. Tapi bagi saya, kekhawatiran saya, jangan-jangan gitu ada dimensi lain kemudian. Ini jangan-jangan Trump juga bermain untuk audiensi domestik dia. Bagaimana kemudian dia ingin mencoba mempertahankan posisinya bahwa dia tetap memberikan tekanan kepada Teheran. Sementara Teheran melihatnya bahwa kenapa kemudian tadi terlalu pede, karena bagi mereka tidak ada pilihan gitu selain untuk tidak bertekuk lutut dengan Amerika. Apalagi misalnya terkait dengan kunjungan terakhir ke Cina, itu kan bukan karena Teheran yang meminta, tapi Teheran diundang oleh Beijing datang ke sana. Jadi dengan kata lain, kenapa kemudian dia lebih percaya diri dalam menghadapi ini gitu ya, dalam menghadapi tekanan diplomatik, karena ada dua negara pemilik hak veto itu kemudian berada di belakang dia. Itu kan yang kemudian diminta assurance oleh Iran terakhir, termasuk juga waktu ke Beijing, bagaimana kemudian nanti misalnya di PBB itu bisa mendapat assurance itu. Dan apalagi Beijing itu kan juga sudah tegas bahwa Beijing bilang mereka punya kerjasama dengan Iran, tolong negara-negara lain tuh menghargai kerjasama itu. Dan makanya sekarang Iran pun semakin percaya diri, semakin pede ya untuk berkata tidak pada Amerika. Yes, betul, Mbak Audrey. Karena dia merasa bahwa waktu itu tidak membebani mereka, tapi waktu justru berpihak kepada mereka. Semakin lama mereka bisa bertahan, maka kemudian tekanan itu justru bukan membesar pada sisi Tehran, tapi justru membesar pada sisi Amerika Serikat gitu. Itu yang kita bisa lihat, Mbak Audrey. Kalau Prof. Hikmah, kalau memang Iran ini semakin percaya diri untuk mengatakan tidak kepada Amerika, kalau Prof. Hikmahanto menilai ini kepercayaan diri yang didapatkan Iran karena memang adanya tadi ya semakin memperkuat hubungan antara Rusia dan juga Tiongkok yang pro ke Iran, atau karena memang militernya Iran ini sudah kembali pulih dan bahkan melebihi dari sebelumnya? Kalau menurut saya yang lebih penting adalah kondisi dalam negeri di Amerika Serikat ya. Karena kita tahu ada 3 faktor yang mempengaruhi Trump untuk tidak bisa menyerang Iran pada saat sekarang. Pertama adalah persetujuan dari Kongres. Karena memang Trump boleh menyerang Iran dalam waktu 60 hari, tapi setelah 60 hari kemarin, maka dia harus mendapatkan persetujuan dari Kongres. Belum lagi anggaran dari Kongres yang harus disetujui gitu, yang sudah disampaikan oleh Hesketh gitu ya, Pete Hesketh. Yang kedua adalah bagaimana reaksi dari publik Amerika Serikat. Kan kita tahu bahwa saat sekarang ini approval rating dari Trump itu sudah sampai titik yang terendah, 30% kalau saya tidak salah.
Dan juga di dalam negeri mereka komplain terhadap Trump, bukan terhadap Iran, karena harga minyak yang melambung dan kemudian juga harga barang-barang yang melambung. Dan yang ketiga adalah reaksi dari bursa. Ini yang paling ditakuti oleh Trump kalau misalnya dia mengambil keputusan. Maka kecenderungannya dia mengambil keputusan pada hari Jumat, sehingga hari Sabtu dan hari Minggu itu tidak ada reaksi dari bursa. Nah, justru Iran memainkan tiga faktor dalam negeri Amerika Serikat ini untuk keuntungan dia. Pertama, berkaitan dengan persetujuan Kongres, dia tahu betul bahwa selama Kongres belum menyetujui, Trump itu dia akan menyerang. Maka Trump selalu mengatakan kalau ada serangan di Selat Hormuz, dia mengatakan bahwa gencatan senjata tidak berarti dilanggar. Kedua, berkaitan dengan masyarakat. Sekarang ini Iran mengeluarkan AI yang Lego dan menceritakan terkait dengan bagaimana rakyat Amerika terhimpit, bukan mereka yang terhimpit. Bahkan dia tahu bursa juga bermain, harga BBM kita tahu karena Selat Hormuz ditutup sehingga naik, walaupun Trump selalu mengatakan kami punya banyak minyak, tapi kan di Amerika Serikat merujuk pada harga pasar dunia. Oke, berarti jadi tidak mungkin. Berarti artinya Iran ini sangat-sangat tahu ya bahwa Trump ini nggak bisa kemana-mana nih. Oh iya, sangat tahu, karena kalau di Iran itu kan bisa memonitor apa yang terjadi di Amerika Serikat. Dan belum tentu Amerika Serikat tahu tentang apa yang terjadi di Iran. Memang ada intelijen dari Israel, intelijen dari Amerika Serikat mungkin yang akan memberitakan. Tapi nggak terbuka seperti Iran mengetahui tentang Amerika Serikat. Bagaimana masyarakatnya, karena di sana perdebatan kan terbuka, dan pertemuan antara administrasi pemerintahan dengan Kongres kan sangat terbuka, sehingga dia bisa tahu betul apa yang terjadi di Amerika Serikat begitu. Oke, kalau tadi Prof. Hikmah menilai justru karena ada tekanan dari internal Amerika, kalau kita kembali lagi ke Iran, Mas Anton, apakah juga kepercayaan diri selain tadi karena didukung oleh Rusia dan juga Tiongkok, apakah karena peran pemimpin Mujtaba Khamenei yang dikabarkan ini sudah semakin pulih, ini kemudian juga menguatkan kepercayaan diri dari Iran? Ya, jelas kalau misalnya report terkait Iran itu pecah itu kan pasti dari luar gitu. Jadi ya kita tahu bahwa Teheran itu setahu saya itu lagi blackout gitu. Jadi itulah kenapa kemudian report-report sering apa misalnya kalau live itu kan pasti di luar dari Teheran gitu. Itu menjadi menarik gitu. Itu satu tadi seperti yang disampaikan Prof. Hikmah gitu. Kita lebih banyak tahu tentang Amerika Serikat apa yang terjadi di dalamnya ketimbang apa yang terjadi di Teheran. Itu kan menjadi menarik poinnya. Kenapa? Karena kemudian disitulah kuncinya dari Iran menjaga solidnya mereka. Jadi terlepas dari misalnya entah itu nanti framing bahwa mereka terpecah dan lain-lain, tapi kemudian mereka bisa menunjukkan bahwa mereka punya martabat, mereka punya dignity gitu. Jadi mereka tahu bahwa bagaimana kemudian bermain dengan logika ketahanan strategis gitu ya. Bahwa mereka ini kan sudah disanksi bertahun-tahun. Jadi dari secara psikologis itu adalah modal yang sangat besar. Berbeda dengan Amerika misalnya, Trump itu ingin mendapatkan kemenangan diplomatik yang cepat. Kenapa? Ini lagi mau menghadap pemilu. Apalagi dia minta tuntutan maksimalis misalnya bagaimana misalnya moratorium nuklir yang harus 20 tahun lalu bisa dapat yang 400 kilogram ya. Yang pengayaan, belum lagi bisa minta kontrol penuh Selat Hormuz, itu kan hal yang sedikit banyak mustahil. Sementara bagi Iran simpel, ngomong tentang Hormuz itu bukan hanya sekedar kebebasan navigasi, itu adalah kedaulatan bagi Iran gitu. Jadi bagi mereka belum lagi cerita tentang nuklir, mereka tidak mau bisa. Mereka mau untuk duduk di pembicaraan nuklir tapi dibedakan dengan proses perdamaian ini. Sementara di sisi lain Iran itu menuntut cukup keras terkait kompensasi perang yang selama ini tidak pernah itu dipikirkan oleh Amerika Serikat. Jadi bagaimana kemudian kita bisa menganggap ini ada jurangnya terlalu besar gitu. Dan di sisi lain memang bagi Iran, saya yang punya pegang kendali bukan Amerika Serikat. Yang dibilang siapa yang bisa mengontrol Hormuz itu saya. Amerika Serikat itu adalah cuma pengimbangi bagaimana kemudian bisa melakukan double blokade. Yang bisa mengontrol pertama soal Hormuz kan adalah mereka. Itulah kenapa kemudian misalnya kapal-kapal perang Amerika Serikat gitu, walaupun sekarang ada 2 kapal perang lagi, ada Inggris dan juga dari Prancis ingin kirim gitu, mereka tetap nggak berani untuk masuk lebih jauh gitu. Jadi itulah menunjukkan bahwa bagaimana posisi Iran sekarang ketika bicara Selat Hormuz, mereka adalah yang menguasai secara efektif. Bagi saya
jadi penting gitu, Mbak Audrey. Oke, Mas Anton, Prof. Hikmah kalau gitu ketika Presiden Trump ini menolak proposal balasannya Iran karena sebenarnya Iran ini menginginkan tadi ya yang dikatakan Mas Anton ada menginginkan kompensasi perang, kedaulatan penuh terhadap Hormuz, pencabutan sanksi dan juga pencabutan pembebasan aset Iran yang dibukukan oleh Amerika. Pernyataannya ketika Trump menolak ini menolak bagian mana? Satu demi satu atau semuanya? Nanti Bapak-bapak akan menjawabnya, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.